Alkitab merupakan ketidakbersalahan Alkitab, yang artinya semua fakta atau segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab adalah benar. Sangat penting bagi kita orang Kristen untuk percaya bahwa keseluruhan Alkitab tidak salah, karena Alkitab itu sendiri merupakan perkataan Allah yang datang dari dirinya sendiri. Alkitab merupakan firman yang sempurna dan tidak akan berdusta. Dasar penerimaan Alkitab. Yang pertama adalah Allah adalah kebenaran, sehingga apa yang difirmankannya adalah benar. Yang kedua, Allah tidak pernah berdusta, tercatat dalam Ibrani 6 ayat 18. Yang ketiga, Alkitab memegang otoritas tertinggi dalam menyampaikan maksud dan tujuan Allah menyelamatkan umat manusia. Yang keempat adalah Roh Kudus mengawasi penulisan Alkitab, sehingga penulisan Alkitab adalah benar. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi pertentangan di luar sana yang terus memojokkan Alkitab sebagai buku yang salah. Yang pertama adalah yakin dan percaya bahwa Alkitab adalah buku yang benar dan berotoritas dalam menyampaikan maksud dan tujuan Allah menyelamatkan umat manusia. Yang kedua adalah perlu digarisbawahi bahwasanya Alkitab bukan merupakan buku sejarah atau buku fakta, sehingga tidak dituntut ketepatannya secara empiris. Bagaimana sih kita bisa mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah dengan membaca Alkitab. Dengan cara ini kita bisa mengenal atributnya, mengenal naturnya, dan juga mengenal karakternya. Kok bisa hanya melalui Alkitab kita bisa mengenal Allah? Karena Alkitab adalah wahyu yang diberikan oleh Allah sebagai media pengenalannya kepada manusia. Melalui Alkitab, orang percaya akan betul-betul mengenalnya jika mereka berada dalam kondisi mau diubah dan diperbarui. Di dalam Alkitab juga menyaksikan bahwa pengenalan pergaulan dengan Allah adalah mengenal dan bergaul dengan atributnya. Allah menyatakan dirinya dalam atribut melalui Alkitab. Nah, orang-orang percaya hanya bisa benar-benar mengenal Allah jika mereka berada dalam kondisi mau diubah dan diperbaharui oleh Allah. Ada dua atribut Allah. Pertama, incommunicable. Berarti Allah menyatakan dirinya, tapi akal budi manusia tidak dapat memahami sepenuhnya Allah. Atribut ini dibagi menjadi 5, yaitu pertama, God as the absolute being. Berarti ia tidak terbatas dan hadir di dalam segala ciptaannya. Kedua, self-existence of God. Berarti Allah sendiri menunjukkan eksistensinya sehingga ia tetap dalam hubungan dengan umatnya. Ketiga, immutability of God. Berarti Allah tidak pernah berubah karena Allah sempurna dan Allah tetaplah Allah yang kita kenal. Yang keempat, infinity of God. Berarti ketidakterbatasan Allah yang memiliki aspek kekekalan di dalam dirinya. Yang kelima, unity of God. Berarti Allah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah. Manusia tidak memiliki sarana analogi yang dapat mereka pakai untuk membandingkan Allah seperti mereka mengenali objek-objek lain. Atribut yang kedua adalah communicable, artinya dapat dipahami. Allah dapat dipahami karena ada analogi-analogi yang dapat dipakai untuk membandingkannya dengan yang dilihat dan dialami manusia. Melalui Alkitab, manusia juga dapat mengenal natur Allah, seperti pengetahuan Allah yang tetap, sempurna, mutlak, dan tidak berasal dari pengamatan, dan pengetahuan Allah bersifat lengkap. Melalui Alkitab, manusia juga dapat mengetahui karakter Allah, yaitu yang pertama, kepribadian ataupun karakter manusia dapat berubah secara drastis yang dipengaruhi oleh situasi maupun kondisi tertentu, tetapi tidak demikian dengan Allah. Allah memiliki karakter maupun kepribadian yang tidak berubah sama sekali. Selanjutnya yang kedua, itu terdapat dalam Keluaran 34 ayat 5-7. Dijelaskan bahwa Allah Maha Penyayang dan Pengasih, panjang sabar, kasih setianya mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kesimpulannya yaitu, dapat kita pahami bahwa manusia dapat mengenal Allah hanya sebatas yang disingkapkan oleh Allah kepada manusia. Tidak mungkin manusia mengenal Allah yang maha kekal dan tidak terbatas karena manusia adalah makhluk yang terbatas. Namun Allah telah memberikan kita Alkitab supaya manusia dapat semakin mengenalnya. Jadi apabila kita ingin semakin mengenal Allah, mari kita membuka hati dan membaca Alkitab sebagai firman-Nya yang berotoritas.